Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-setting aplikasi Bandicam yang sudah kita install di PC atau laptop kita. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan aplikasi dan kita install, maka shortcut-nya akan muncul di desktop PC kita. Nah, contohnya di sini ya. Ini Bandicam sudah muncul. Nah, kita klik eh, aplikasinya. Setelah kita klik, nanti akan muncul seperti ini, begitu. Nah, kemudian di aplikasi Bandicam ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk merekam aktivitas yang ada di layar PC kita gitu, serta audio gitu ya, baik dari luar ataupun dari PC kita. Nah, yang perlu disetting di sini adalah secara umum ada dua saja gitu ya, yang biasa saya gunakan itu video dan generalnya, begitu, video dan general. Nah, yang pertama di bagian videonya gitu, kita klik di bagian video, ini bagian general, ini bagian videonya. Nah, di sini ada poin-poin gitu ya, perintah atau instruksi di dalam aplikasi ini gitu ya, yang kalau seandainya kita butuhkan kita checklist agar instruksi itu bisa berjalan, begitu. Nah, contoh di sini record dalam agak garis miring stop hotkey gitu ya. Ini artinya kita memulai untuk merekam atau berhenti merekam itu dengan menggunakan keyboard kita, begitu. Nah, caranya kita bisa klik di sini, lalu kita tekan saja di layar monitor kita apa yang mau kita gunakan. Misal menggunakan kata enter, tekan saja enter di sini. Nah, di layar monitor kita akan berubah. Atau tekan F1, dia akan berubah menjadi F1 gitu. Nah, di sini saya menggunakan F12. Nah, sekarang kita menggunakan enter saja deh gitu. Itu untuk memulai atau berhenti merekam gitu. Nah, ini kalau kita mau jeda, ketika kita merekam, barangkali kita ada keperluan gitu ya, atau ada sesuatu yang mengganggu, kita bisa di pause dulu gitu. Nah, pause tanpa menggunakan mouse gitu ya. Cukup menggunakan keyboard saja gitu. Misalnya F12 di sini. Kita tekan F12 atau enter. Juga bisa bebas. Di sini saya menggunakan F12 saja. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah show mouse cursor gitu. Jadi kursor ini kalau kita nggak kita klik, ketika kita menunjuk suatu objek itu nggak akan muncul di hasil tangkapan layarnya. Kalau kita checklist maka akan ada kursor seperti yang ada di layar kalian yang saya buat ini, begitu. Nah, kemudian add mouse click effect. Jadi kalau kita ini efek mouse ketika kita klik begitu. Ini di checklist saja. Nggak di checklist juga nggak masalah. Gitu ya. Kalau yang bagian ini. Nah, ini adalah add webcam overlay. Jadi kita menambahkan peran aplikasi kameranya. Nah, ini di video yang kalian saksikan ini, yang teman-teman saksikan ini ada muncul saya, ketika gambar saya begitu, itu karena ada add webcam ini, seperti itu. Kalau seandainya webcamnya dimatikan, maka saya nggak muncul, begitu. Kalau webcam ini dipasang, maka akan muncul. Nah, di sini kan muncul nih. Ketika saya matikan di sini, maka layarnya muncul. Tidak muncul, begitu. Kalau diklik, maka layarnya muncul. Nah, sama seperti ini, gitu ya. Kemudian setelah kita add webcam di sini, itu kita setting. Di sini sound, record sound. Record sound. Ya kalau sound nggak di-record nanti nggak ter-record soundnya. Jadi di checklist. Nah, kemudian di sini ada primary sound device. Ini kita pilih dari PC kita, itu default sound device. Yang ini mikrofon. Yang ini merekam suara dari dalam layar. Kalau seandainya kita memutar lagu di instrumen, misalnya di laptop kita, maka akan ter-record juga. Yang ini dia merecord suara dari luar, begitu. Nah, contoh saya
ketika berbicara dari luar itu ter-record gitu, karena di setting ini. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah ini kita checklist bagian two sound mixing. Jadi dua suara yang dipadukan begitu. Karena ini ada suara dari laptop, ada suara dari luar seperti itu. Nah, kalau sudah kita webcam. Nah, ini webcamnya nih. Add webcam, kemudian di sini advance. Advance. Nah, sini muncul. Eh di layar yang muncul ini karena ada efek add webcam ini gitu. Nah, ada opsi di sini. Ini ada letak posisi kita gitu. Nah, terserah kita mau suka yang di mana begitu. Nah, saya menggunakan di kanan bawah begitu. Nah, ini adalah overlay size ini adalah ukuran kita gitu loh. Misal dikecil ini akan kecil, kalau diperbesar lagi akan lebih semakin besar begitu. Nah, itu terserah sesuai dengan kebutuhan. Kalau karena seandainya kita presentasi gitu ya, kalau seandainya diperbesar dia akan menutupi tulisan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan begitu. Nah, kemudian di sini jadi saya menggunakan teknik green screen juga begitu. Teknik green screen yang digunakan untuk menghapus background kita. Ini kan background asli saya begini. Nah, begitu. Nah, karena saya hapus backgroundnya gitu, maka akan muncul terseleksi badan saya aja seperti itu. Caranya adalah kita memilih, karena layar belakang saya seperti ini, saya memilih warnanya seperti ini. Warna biru ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya diklik ini ada banyak opsi warna. Jadi menyesuaikan warna latar kita begitu. Nah, saya menggunakan warna biru. Ini di drag ke kanan maka akan terseleksi badan kita saja gitu. Dan background akan hilang seperti itu. Nah, setelah itu kita oke kan begitu. Kemudian yang lain nggak usah gitu, cuman sound dan webcam saja. Kita oke. Kemudian di sini ada setting lagi. Setting ini adalah setting tipe atau jenis file yang video yang mau kita hasilkan. Itu ada API, ada MP4. Jadi kita pilih MP4, pilih full size begitu. Kemudian yang lain biarkan saja. Kemudian oke kan begitu. Nah, untuk berikutnya, setting berikutnya adalah setting di bagian general. Kalau di sini nggak ada yang saya pakai. Nah, ini fungsinya kalau seandainya kita klik ini run Bandicam on Windows Startup gitu. Ketika laptop kita hidupkan, maka otomatis Bandicam akan hidup secara sendiri dan merekam secara otomatis begitu aktivitas di layar begitu. Nah, ini nggak saya hidupkan, tapi kalau mau dihidupkan silakan. Nah, tapi yang perlu juga disetting di bagian general ini adalah di bagian auto complete recording begitu. Nah, kalau seandainya aplikasi kita ini sudah di-crack gitu, maka bisa durasi waktunya bisa panjang, bisa full waktunya. Nah, di sini ada disable, berarti nggak bisa dipakai. Nah, ini by recording time, ini maksimal 1 jam, begitu ya, seperti itu. Kalau ini berdasarkan waktu, ini berdasarkan size ukurannya, berapa MB, begitu. Nah, terserah, saya menggunakan berdasarkan waktu. Di sini after recording, ini start new recording, gitu. Kalau seandainya kita sudah selesai 1 jam, maka perekaman akan berhenti, lalu dia akan mulai lagi merekam yang baru begitu. Nah, kalau seandainya di shutdown di sini, ketika udah selesai waktu, maka komputer akan mati seperti itu. Ini di start new recording. Start new recording. Kemudian diokekan gitu. Setelah selesai, jangan lupa di bagian sini pilih full screen ya, dipilih full screen agar tombol ini bisa aktif gitu. Nah, untuk merekam ditekan tombol bagian yang ini ya gitu. Bagian
apa namanya,